Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wirasena di channel Wirasena Cassandra. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like. Buat yang nggak suka silahkan dislike. Buat yang punya kritik, saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang koin-koin apa aja yang akan saya update. Siapa tahu teman-teman bisa dapat profit kan. Oke, di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas salah satu koin underrated. Saya bisa dibilang underrated kenapa? Karena koinnya bisa dikatakan koin receh. Koin receh tapi ada potensial uptrend di masa yang akan datang. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan server dari si koin ini. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Nama koinnya adalah HBAR. Tulisannya HBAR. H-B-A-R. Kita cari di Nodex. Koin ini udah listing juga di Nodex. Harga koinnya receh banget. Itu kalau nggak salah tadi cuma 2.100 atau berapa ya. Kemarin tuh sempat nyentuh angka tertinggi 2.700 kalau nggak salah. Kemarin saya sempat beli di harga 1.700-an. Mana ya? Nah, nih, HBAR. Hedera Hashgraph. Nah, kita akan ngebahas apakah koin ini bakal ada potensial uptrend dan long term atau short term. Jujur saya belum menganalisis koin ini secara totality ya. Maksudnya sampai benar-benar ke fundamentalnya itu belum banget. Tapi secara garis besar saya sudah paham. Nah, kemarin itu dia sempat menyentuh harga tertinggi di 2000, high-nya itu 2400. Oke, koin ini kenapa saya bilang koin ini tuh sangat potensial uptrend? Karena kita lihat dulu di website resminya. Balik lagi, kita kalau selalu mau analisis fundamental itu harus banget yang namanya kita lihat website resminya. Oke. Hello Future. Hedera Hashgraph. Nah, selalu menjanjikan ya, kalau website-website crypto itu selalu menjanjikan hello future, hello wallet yang akan datang. Nah, kita akan coba baca. Oh ya, mohon maaf, ini adalah token ya. Hedera Token Service now on mainnet. Kita langsung scroll dan lihat siapa aja yang kerjasama. Ada Boeing, ada Deutsche Telekom, ada Google, IBM, LG, Tata Communication, Standard Bank, dan yang lain-lainnya. Wow, amazing ya. Ini bakalan ada potensial uptrend di masa yang akan datang. Bayangin sekarang harganya 2.225, akhir tahun nanti 2021 harganya tembus 18.000. Itu profitnya luar biasa. Oke, dari sini aja kita udah tahu ya bahwa koin ini, token ini sudah disupport sama Google, sama LG, sama Deutsche Telekom, dan ini bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu teman-teman. Ini perusahaan-perusahaan gede. Boeing itu yang bikin pesawat, LG itu banyak elektronik, UCL juga sama, Google, IBM itu perusahaan teknologi semua. Luar biasa ya. Oke, kita baca dulu aja ya. Join a future built on trust. Percayain aja. Ikutin kita, percayain yang akan datang gitu. Percayain aja deh pokoknya. Hedera is the trust layer of the internet. A decentralized public network for you to make your digital world exactly as it should be yours. Jadi bikin aja gitu loh. Ini tuh semuanya sifatnya decentralized network, jaringan untuk kamu buat bikin dunia digital gitu. Whether you're startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera goes beyond blockchain for developer to create the next era of fast, fair, secure
application and secure application. Oke. Jadi dari kata-katanya bahwa Hedera ini berbasiskan Bitcoin. Kenapa? Karena dia blockchain. Ya. Selalu kita harus bedain bahwa antara blockchain dengan Ethereum. Nah, berarti kalau Bitcoinnya tinggi, otomatis si H-bar ini juga bakalan ikutin tinggi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya Bitcoinnya lagi turun, si H-graph ini bisa naik terus. Lanjut, nggak peduli gitu kan, nggak peduli kamu mau baru ataupun udah enterprise, udah berpengalaman ya sebetulnya begitu. Startup itu kan baru memulai, kamu creator atau consumer gitu kan, kamu pencipta atau konsumen, Hedera tuh bikin developer buat bikin era baru, the next era itu yang cepet, adil, dan pengaplikasinya tuh aman. Kita bakal baca di halaman ini dulu ya. Nah, kita lihat the third generation public ledger. Bitcoin pioneered decentralized infrastructure and Ethereum broke programmability, but earlier proof of work blockchain consume massive amounts of energy and process transactions slowly in order achieve acceptable level of security. Heavy bandwidth consumption by these technologies leads to expensive fees and for a simple cryptocurrency transaction. Jadi teman-teman yang baru banget belajar cryptocurrency itu harus belajar juga sistem-sistem yang digunakan dari mata koin terbesar. Biasanya kalau yang kita kenal itu mata koin terbesar di dunia itu ada 3. Yang pertama itu Bitcoin, yang kedua itu Ethereum, dan yang yang ketiga itu Ripple XRP. Nah, semuanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya Bitcoin yang diciptakan Satoshi yang sekarang harganya mahal banget itu, dia transaksi per second-nya itu cuma 3. Ya kurang lebih 3 lah. Maaf. Cuma 3. Karena cuma 3, maka transaksi itu cenderung lambat. Yang biasa digunakan di walletnya dia atau yang berbasiskan Bitcoin itu biasanya transaksinya cenderung lambat. Makanya kadang suka ada banyak antrian. Tapi dia punya sistem open source dan peer-to-peer. Biasanya seperti itu ya. Karena transaksinya sedikit, maka average fee-nya yang perlu dikeluarkan itu lumayan mahal. Begitu juga dengan Ethereum. Ethereum itu lebih cepat. Ya, otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah. Nah, transaction confirmation itu 10-60 menit. Yang dimaksud transaksi confirmation itu apa? Transaksi confirmation itu ketika kita mengirim dari satu wallet ke wallet yang lain, itu membutuhkan transaksi confirmation atau verification. Ada yang butuh berapa ribu verifikasi, bahkan ada yang berapa puluh ribu verifikasi. Nah, kalau kita bikin server atau kita bikin apalah misalnya website atau decentralized finance atau yang lainnya berbasiskan Hedera, maka dia menawarkan ini 10.000 transaksi per detik dengan average fee yang murah, cuma $0,001, berarti sekitar berapa? 1.000 kurang lebih. Dan itu transaksi confirmation-nya itu 3-5 detik doang. Jadi cepat, murah, ya pokoknya cepat dan murah lah, dan aman. Nah, ini ada sumbernya. Lanjut. Primary network service. The Hedera Consensus and Token Service take advantage of the high throughput, low latency features of the network, running at the native performance of the network underlying Hashgraph protocol. Jadi token service yang ditawarkan sama si Hedera, dia bakalan low latency. Low latency itu cepat, sama kayak ping. Makin gede, kayak kita kan ping sering dengar ada 10 ms, ada 100 ms. Nah, itu ms itu latency, kecepatannya. Makin cepat, makin bagus gitu. Running at the performance network underlying, jadi di bawahnya itu ada yang mendasari pembuatan si Hashgraph protocol. Nah, di sini kita langsung ditawarin, mau nggak bikin gitu kan, create your own token on Hedera.
gitu kan, atau build your directly on Hashgraph. Nah, ini lihat transaction per day-nya itu ada 6.560.000 dan latency-nya tuh cuma 4,26 5 detik kah, kurang lebih. Accounts-nya itu ada 126.000 on mainnet, API calls-nya itu ada 1,5. Join 500 plus ya teams building on Hedera. Jadi udah banyak yang pakai Hedera, dan ini jenis apa ya, testimoninya ya. What if anyone on Earth at any moment could just wave their hand and carve out the world there on cyberspace? Ini kata si Dr. Lemon, bukan Lemon RRQ. Oke, a public network for everyone. Nah, yang pertama tadi saya udah bilang, bukan saya yang bilang, tapi Hedera sendiri yang bilang. Itu adalah fast, cepat. Yang kedua adalah fair, adil gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang dimanipulasi lah. Transaction ordering that can't be manipulate by malicious nodes. Artinya nggak bakal bisa dimanipulasi. Kalau kita transaksi 10.000 ya 10.000 gitu loh. Secure, aman. Dari DDoS ini attacking yang paling sering ya di dunia digital gitu. Jadi kalau sistem DDoS itu kayak brute force, jadi ada beberapa satu website gitu diserang, bisa dengan buka bersamaan, terus bisa juga dengan ngeping terus. Nah itu biasanya bikin nanti servernya jadi overload gitu. Stable, nah jadi networknya juga stable. Start, learn, build. Nah, jadi kita langsung ditawarin, udah ya mau nggak nih kita start bikin dulu deh akunnya. Habis itu nonton videonya, baru bikin. Amati, tiru, modifikasi. Oke, kayaknya sih udah ya segitu aja, karena kita nggak perlu bahas sampai dalam-dalam. Kita coba buka how it works-nya ya. Karena sebenarnya kita pun sudah tahu dari ketika kita buka di halaman depannya. Kayak kemarin waktu saya bahas ada, silakan cek di video sebelumnya, itu juga sama. Jadi buka, langsung kita ketahuan bahwa ada nih Cardano, itu dia menawarkan apa saja. Silakan nonton di video sebelumnya. Oke, ini so far so good lah ya. Saya merekomendasikan nggak ya? Kayaknya boleh. Oke. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri aja di website resminya. Next, kita langsung coba analisis di Indodax. Kenapa saya selalu bilang Indodax? Karena ya ini market yang sudah legal di Bubble-T, bukan berarti saya disponsori, nggak, saya 100% tidak dibayar. Tapi saya merekomendasikan bahwa ini sudah legal di Bubble-T dan juga di Kominfo. Legal di Bubble-T dan juga legal di Kominfo. Jadi silahkan investasi di tempat yang resmi. Kita coba buka debt-nya dulu. Saya selalu sebelum investasi, kayak kemarin bahas Cardano juga debt-nya dulu. Oke. Nah, di sini banyak transaksi jual. Artinya ada banyak orang yang ngejual secara masif di Cardano ini. Kita coba lihat dulu ya. Tapi kalau kita ngeliat dari chart ininya aja, artinya orang yang mau beli dengan orang yang jual itu banyakan yang jual. Artinya demand-nya itu lebih banyak ya, permintaan jualnya itu lebih banyak daripada supply-nya. Dan ini agak sedikit riskan dan kurang berbahaya, kurang bagus, kurang sehat, karena otomatis pembelinya sedikit kan, tapi penjualnya lebih banyak. Kita coba lihat dulu ya. Ini ada market beli dan market jualnya. Ada yang beli 50 juta, ada yang beli 9 juta,
ada yang beli 8 juta, 5 juta, dan seterusnya. Silahkan teman-teman lihat, ada yang 20 juta. Tapi saya nggak ngeliat ada transaksi pause nih. Transaksi pause-nya malah ada di sini, 90 juta, dan ini market jual. Oke. Sejauh ini so far agak cukup mengerikan ya. Kenapa? Karena market jualnya itu lebih banyak. Biasanya kalau koin atau token yang market jualnya itu lebih banyak, nanti dia harganya itu bisa turun gitu. Karena kan semuanya itu balik lagi ke prinsip supply and demand. Oke, tapi nggak masalah karena kita cuma lihat dari Indodax-nya aja, belum lihat dari market yang lain. Ya, aktivitas marketnya banyak yang jual ya, jual, yang beli cuma satu, dan itu pun cuma 125.000, sisanya jual. Ini ada yang beli, harganya 2 juta kurang dikit. Oke, kita lanjut cek di advance-nya atau market candle ya. Kita coba lihat dulu. Nah, biasanya tuh kalau candle kayak gini tuh, ya tetap sih ya, kita tetap harus baca buat kapan masuknya dan kapan keluarnya. Nah, ini yang tadi saya bilang sempat menyentuh harga di 2.700. Market ini pernah tembus 100% lebih dalam jangka waktu cepat, waktu Google ngumumin dia pakai Cardano. Ini waktu listing ya, listingnya juga baru. Nah, ini langsung volumenya langsung naik, dia langsung naik ke sini. Harganya tuh tadinya berapa nih, cuma 200-an, tuh 100 langsung naik, dan sampai sekarang so far masih naik terus gitu. Ingat, saya bukan pom-pom, dan saya hanya memberikan apa yang saya analisa. Selebihnya silahkan Anda yang lakukan. Ini marketnya awalnya stabil ya, di tanggal 20-an, di 2000, paling tinggi itu 2200, dan sempat turun ke harga 1700-an ya. Dan sekarang lagi meranjak naik, sempat turun lagi ke 1500 nih waktu kemarin longsor besar-besaran Bitcoin, dan sebenarnya kita akan menghadapi wave 2, dan sekarang mulai menanjak naik balik lagi ke harga 2000-an. Tidak menutup kemungkinan akan tembus di harga 3000 atau mungkin berapa puluh ribu atau mungkin ratus ribu di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ini koin yang menurut saya cukup bagus untuk investasi long term. Balik lagi, ini koin cocok untuk long term karena sudah disuplai dengan di backing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Google tadi. Nah, kalau dari candle-nya sendiri, ya kita nggak ada yang menarik, biasa aja. Karena dia juga bagus, ketika di sini dia turun dia langsung bikin support, dan dia bisa langsung mantul rebound, bagus. Walaupun reboundnya nggak bisa langsung balik ke harga yang sebelumnya gitu, tapi setidaknya dia bikin titik pantul, dan ini juga titik pantul. Ini masih titik untuk membuat supportnya buat nanti dia di masa yang akan datang gitu ya. Tapi kita perhatikan juga bahwa mereka cenderung seperti itu gitu loh. Resistance-nya banyak, supportnya tuh banyak. Jadi harganya tuh nggak naik banget dan nggak turun banget. Buat di trading cocoknya buat teman-teman trader ini bisa dibikin pingpong atau swing trading gitu. Ketika di sini kita beli, di sini kita jual. Kita coba dulu, jangan langsung tergesa-gesa hanya karena ngeliat candle langsung beli. Kita tetap harus analisis. Pertama itu selalu gunain MA itu kita harus mengukur rata-ratanya. Nah, yang kedua itu kita harus pakai, nggak harus sih, ini umum ya, pakai MACD buat kita ngelihat naik turunnya volume. Dan yang ketiga itu kalau teman-teman mau scalping bisa pakai stokastik, dan buat indikator belinya kita pakai BB. Oke, seperti
seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih di video ini, maksudnya di chart ini, itu volumenya itu sangat sedikit sekali transaksinya. Dimana kita lihatnya itu di MACD. Nah, ini volume transaksinya sangat sedikit nih, gitu. Sehingga tidak menimbulkan pergerakan yang signifikan. Makanya ketika kita lihat di sini ya gini-gini aja, gitu. Gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada transaksi yang langsung tinggi. Kalau ada transaksi tinggi dia pasti langsung naik. Nah, ketika kita lihat di stokastiknya, itu sedang menunjukkan akan terjadinya tren penurunan, gitu. Jadi kalau indikator stokastik ketika di bawah sini, itu waktunya kita beli, dan ketika di atas sini, itu waktunya kita jual, gitu. Ini kita pakai indikator 15 menit, kita coba ganti ke indikator 1 jam. Nah, ketika di 1 jamnya, itu ternyata trennya masih tren naik. Di BB-nya pun naik, di MA-nya pun naik. Kita coba hide dulu BB-nya. Nah, ini belum membentuk satu gunung. Jadi ini maksudnya ini baru membentuk satu gunung. Biasanya kalau ada tren kenaikan kripto, itu dia bisa membentuk beberapa gunung. Bisa 3 gunung, bisa 4 gunung. Baru nanti dia akan mengalami tren penurunan. Nah, di sini ini sedang mengalami tren kenaikan. Gimana kita ngelihatnya? Gampang. Jadi dari MACD-nya, dari MACD-nya ini menunjukkan tren turun. Lalu setelah ini kan wave pertama, dan ini ada bahasanya tuh kalau itu ada namanya lambda ya. Ada yang satu dan yang kedua ini turun, otomatis dia akan naik yang ketiga. Yang ketiga ini pasti ke atas. Gitu. Ini dalam indikator 1 jam. Nah, di stokastiknya itu juga dia ada di tren bawah, artinya ini tren untuk beli, gitu. Bisa juga nanti kita akan beli gitu, kita beli dan nanti di atas kita jual gitu. Tapi ini ada yang unik nih teman-teman nih. Nah, ini saya juga baru lihat nih, ini menunjukkan titik resistensinya ini segaris. Kita coba tarik ya, kita pakai trend line. Nah, bentar. Nah, jadi ada satu resistensinya kena, otomatis dia mungkin akan, kalau dia bisa menembus ke garis ini teman-teman, mungkin dia akan menuju ke tren yang berikutnya gitu, yaitu adalah uptrend, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga akan turun. Kita lanjut lagi ke yang 4 jam. Kita hapus dulu. Nah, di dalam indikator 4 jam ini kita lihat dari moving average-nya itu sedang mengalami tren naik, dan ini belum bikin pucuk. Sekali lagi, ini belum bikin pucuk. Jadi masih landai naik begini. Nanti dia pasti akan turun. Gitu. Chart itu selalu membentuk gunung. Naik, turun, naik, turun. Setelah naik bakal turun. Nah, kita lihat dari volumenya. Nah, dari ininya, ini sudah mengalami tren naik, jadi mungkin dia akan turun. Dan ini memasuki tren beli. Masih hold lah, kalau di tengah-tengah sini stokastik itu harus hold dulu. Kita masuk ke tren 1 hari. Ya, kalau 1 hari masih begini ya. Oke, kita back lagi aja ke 15 menit. Nah, ini memasuki tren beli. Oke, kayaknya sih itu aja teman-teman analisis dari token HBAR ini. Pandangan saya menurut token HBAR ini cocok buat investasi long term. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, apakah mungkin akan seperti Cardano, atau mungkin juga seperti Sushi itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Saya beli Sushi itu di harga 30 ribuan pernah,
Sekarang harganya 230-an, jadi profitnya sudah berapa, hampir 10 kali ya. Next, silahkan komen koin-koin apa lagi yang mau dibahas. Jangan lupa untuk like, dislike kalau nggak suka video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oh iya, satu lagi saya lupa. Koin ini cocok untuk long term, jadi teman-teman yang mau investasi silahkan sisihkan untuk koin HBAR ini. Saya juga berinvestasi di sini. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.